Tema kita yaitu tentang pemuda tumpuan umat. Nah, di sini pemuda semua, ya. Di sini yang muda semua, dulu pernah muda, sekarang pemuda lagi. Jadi sana juga pemuda, muda semua, sehingga ada yang tua-tua. Apalagi kalau udah di surga, semuanya muda, nggak ada yang tua. Masya Allah. Siapa itu pemuda? Pemuda itu ada yang berpendapat generasi yang usianya 16 sampai 30. Ada yang berpendapat 18 sampai 30 tahun. Ada juga yang berpendapat 15 sampai 24. Di sini semuanya usianya segitu. Insya Allah yang 15 semua di sini kelihatan ya. Ada yang tidak. Insya Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, ya'jabu rabbuka, Tuhanmu mengagumi, kagum, min syababi, dengan pemuda, laisat lahu sebuah, yang tiada memiliki penyimpangan. Nah, jadi Allah suka dengan pemuda yang tidak elok-elok, ya, lurus saja. Di sini ada yang elok-elok, nggak ada ya, lurus semuanya ya. Masya Allah. Kalau paling nyeloknya nyelok kanan. Nah, menurut Soekarno, Insinyur Soekarno, ya, berikanlah aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Apa yang dimaksud dengan perkataan Soekarno ini? Bahwa pemuda ini memiliki semangat daya juang yang tinggi. Pemuda ini adalah generasi penerus masa depan. Kalau hari ini pemudanya banyak yang menyimpang, bagaimana pemimpin masa depan? Menurut ulama bahwa pemuda itu adalah pemimpin masa depan, dan pemuda itu harus memiliki akhlak dan ilmu. Kalau akhlaknya akhlak terpuji, insya Allah menjadi pemimpin yang terpuji. Tapi kalau akhlaknya tercela, ya banyaklah penyimpangan-penyimpangan. Pemimpin saja banyak penyimpangan, apalagi yang dipimpin, jadi ikut-ikutan. Jadi seorang pemuda itu harus memiliki akhlak dan memiliki ilmu, bukan sekedar ilmu dunia saja, tapi juga ilmu akhir. Kalau umpamanya ilmu akhir aja, umpamanya di sini ada sekolah pesantren, ya umpamanya kerjanya ibadah aja. Kita juga butuh ilmu dunia. Nah, kalau kita tidak kuasai, maka akan dikuasai oleh orang non-muslim, walaupun asal ilmunya dari negara non-muslim. Ya, kita harus multi talent, serba bisa. Tidak hanya fokus satu keahlian saja. Itu jadi pemuda ya. Lalu pemuda itu harus memiliki peran dan pejuang. Nah, kalau pemudanya mental kupu, belum lagi berperang udah mundur. Ya, belum lagi wisuda udah bilang kami ini calon pengangguran. Belum lagi melamar kerja udah bilang nanti nggak diterima kerja kalau nggak ada orang dalam. Jadi cara berpikirnya tuh lemah. Generasinya banyak ya, bagaikan bunyi lautan tapi terombang-ambing, lemah. Kata angin ke kiri, ke kanan, gitu ya. Tidak punya prinsip dan tidak punya daya juang. Lalu harus memiliki inisiatif generasi. Dia adalah penerus generasi. Lalu pemuda itu adalah penggerak revolusi. Nah, jadi pemuda itu harus memiliki mental maju. Di sini semua calon pemimpin masa depan harus jadi pemuda yang gimana? Berapa tahun lagi akan menjadi calon pemimpin masa depan? Ini kelas berapa semuanya? Ya, ini pemuda semuanya. Pemuda. Kalau pemudanya tidak bagus, maka masa depan tidak akan bagus. Bagaimana ciri-ciri pemuda yang tidak bisa jadi tumpuan umat? Pertama, hedonisme dan konsumtif. Ya, hidupnya hutang. Kalau nggak pamer, nggak merasa keren, gitu ya. Akhirnya hutang. Jadi punya handphone Apple Pro Max 17 gitu ya, hasil hutang. Yang penting punya kawan, punya hutang. Lebih
bisa jadi itu minum keras, pergaulan bebas dan lain jenis, lalu terjadi yang namanya judi online gitu ya, pergaulan dunia malam, naudzubillah min dzalik gitu ya. Sehingga ada obat-obatan terlarang. Jadi sudah rusak, bagaimana nasib generasi kedepannya?